Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hong gelombang. Saat Sue Ying berdiri di sana, riak berdarah yang tak terhitung menyebar dari permukaan tubuhnya ke segala arah. Riak darah itu seperti ombak di laut, bergelombang dan menghantam musuh-musuh terlepas dari apakah mereka ada di langit atau di tanah. Banyak inkarnasi Kaisar Iblis Merah, yang awalnya menyerang Sue Ying, gemetar setelah bersentuhan dengan riak darah dan kemudian menghilang. Tubuh-tubuh inkarnasi mampu menyamai kekuatan pelindung puncak dari agama Bunda leluhur, namun melawan riak darah, mereka tidak berdaya. Riak darah terus menyebar dengan cepat keluar. Adegan itu mengejutkan Kaisar Iblis Merah Dewa sampai ke intinya. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Iblis Merah begitu ketakutan sehingga dia mulai mundur dengan tergesa-gesa. Sou. Dia dengan cepat mundur. Sue Ying berdiri di sana. Riak darah menyebar ke segala arah. Wilayah yang dicakupnya terus berkembang 500 km, 5000 km, dan lebih banyak lagi. Ini telah menakuti pangeran tertua, Jiao Yunteng, dan pelindung paragonnya, sehingga mereka juga mundur sejauh yang mereka bisa. Hanya setelah wilayah itu menyebar ke jarak lebih dari beberapa 10.000 km, Sue Ying sementara waktu berhenti mengembangkannya. Apa langkah ini? Petik 2. Mengapa begitu kuat, bahwa bahkan inkarnasi Kaisar Iblis Merah pun langsung dibunuh? Pangeran ketiga Jiao Yunliu dan pelindung lainnya sangat terkejut. Pelindung San dan bahkan tidak berani membayangkan bahwa paragon ini, yang dengan santai ia singgahi di masa lalu, akan menjadi mengerikan ini. Domain riak darah yang ia perlihatkan ini telah benar-benar menekan semua inkarnasi Kaisar Iblis Merah. Teknik seperti itu pasti di tingkat penguasa. Yang mulia Jiao Yunliu terkejut sekaligus senang. Apakah air pasang benar-benar menguntungkanku, agar keberadaan seperti Dongbo berakhir sebagai pelindungku? Tapi dia tidak tahu bahwa dengan temperamen Sue Ying, jika bukan karena ketulusan yang mulia ketiga terhadap pelindungnya, bersama dengan kebutuhan mendesak Sue Ying untuk referensi ke sistem budidaya lain, itu tidak akan begitu mudah untuk memiliki Sue Ying setuju untuk menjadi pelindungnya. Sue Ying berdiri tinggi di langit, melihat Kaisar Iblis Merah yang menakutkan, yang bersembunyi di luar wilayah yang ditutupi oleh riak darah. Apa, Kaisar Iblis Merah? Kamu takut, sangat ketakutan sehingga kamu bahkan tidak berani memasukkan domain yang aku lepaskan? Sue Ying terkekeh. Jika kamu takut, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan buah suci iblis hitam. Di kejauhan, Yang Mulia Jiao Yunteng merasa cemas. Tepat sekali. Jika mereka tidak mengalahkan keberadaan menakutkan ini, pelindung Dongbo, yang muncul entah dari mana, bagaimana dia bisa mendapatkan buah suci iblis hitam dari adik laki-lakinya? Kaisar Iblis Merah, Yang Mulia Jiao Yunteng meliriknya. Kaisar Iblis Merah sedang memandang Sue Ying dengan mata kesepian. Martabat menjadi penguasa tidak memungkinkannya untuk mentolerir mundur di depan paragon. Aku tidak percaya bahwa domain paragon dapat membunuhku. Kaisar Iblis Merah terbang menuju domain darah dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika dia bergerak mendekat, tangannya secara alami adalah orang pertama yang melakukan kontak dengan domain darah. Daerah darah secara spontan meluas, menyelimuti Kaisar Iblis Merah dalam sekejap mata. Ekspresi Red Devil God Emperor berubah sedikit ketika dia memandang Sue Ying, yang tampaknya tersenyum, namun pada saat yang sama, tidak tersenyum. Kaisar Dewa tidak mengatakan apa-apa. Dia merasakan riak berdarah tak berbentuk merusak wilayah hukumnya sendiri dan meresap ke dalam tubuhnya, mempengaruhi itu. Lebih jauh lagi, riak-riak darah terus-menerus menjeratnya, dan hal yang paling aneh adalah, tidak peduli berapa banyak Dewa Iblis Merah Kaisar mencoba untuk bergerak terbang di sekitar, pembatasan pada gerakannya terus meningkat, dan luka-luka internalnya secara bertahap menjadi lebih parah. Ini. Kaisar Iblis Merah segera mengingat seni absolut yang direkam dalam salah satu sistem kultivasi yang pernah dilihatnya. Domain pembantaian, Red Devil God Emperor menatap terkejut pada Sue Ying di kejauhan. Itu tidak bisa dianggap sebagai domain pembantaian yang sebenarnya. Kekuatannya masih kurang. Sue Ying terkekeh. Apa, domain pembantaian? Domain pembantaian sistem kemanusiaan duta kosmos? Di kejauhan,
para pangeran dan semua paragon merasakan dingin di hati mereka. Sistem kultivasi utusan kosmos memungkinkan pembudidaya, setelah menembus tingkat penguasa, untuk menggunakan energi asal kosmos dengan setiap gerakan, untuk efek yang menakutkan. Dalam sistem ini, garis keturunan Slugter memiliki legenda domain pembantaian. Menurut sistem, untuk membuat domain pembantaian, seseorang harus setidaknya penguasa, dan dapat mengendalikan energi pembantaian dalam asal kosmos. Dalam Slugter domain, musuh manapun akan mati begitu mereka masuk. Bahkan jika musuh yang sangat kuat bisa tetap hidup, luka-luka mereka akan terus memburuk saat mereka masuk. Pada saat yang sama, mereka akan dibatasi oleh domain pembantaian, dan pembatasan ini akan meningkat seiring waktu juga. Selanjutnya, orang yang mengendalikan domain pembantaian akan memiliki kekuatan tempur yang meningkat di dalam domain. Dengan semua faktor ini, bahkan penguasa terkuat akan memiliki jaminan kematian. Tentu, ini hanya secara teori. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan energi asal kosmos dalam iblis gunung kosmos. Bagaimana dia bisa berhasil dalam menggunakan domain pembantaian? Kosmos kami diciptakan oleh primogenitor. Karena itu, tidak mungkin mengendalikan energi asal kosmos. Kedua pangeran itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pelindungnya juga linglung. Namun, Sui Ying jelas mengerti mengapa. Sebelumnya, ketika dia menemukan silsilah pembantaian sistem utusan-utusan kosmos, itu sangat bermanfaat baginya. Dia kemudian meminta Yang Mulia untuk mengumpulkan seni absolut dari jenis yang sama. Dia terus memperluas pengetahuan dan pemahamannya tentang Dao pembantaian, dengan meneliti dan menganalisis teknik-teknik lain. Selama proses ini, Sui Ying mampu menganalisis seni absolut ini dari perspektif hukum dan misteri mendalam. Dia dapat menemukan Tao lainnya yang tercakup dalam seni-seni seperti Dao of Ripple, Dao of Flame, Dao of Destruction antara lain. Jelas, di dalam sistem kultivasi utusan kosmos, segala sesuatu yang bermanfaat bagi Slugter telah digabungkan bersama. Ini tidak seperti sistem hukum dan misteri mendalam rumah kosmos Sui Ying, yang memiliki kategori yang jelas. Sui Ying menemukan bahwa Slugter domain sebenarnya terdiri dari Dao of Slugter dan Dao of Ripple. Di dalam sistem budidaya kosmos, ada banyak seni yang memanfaatkan Dao dari riak. Dia mampu memperdalam pemahamannya tentang riak dari waktu ke waktu setelah meneliti dan merujuk banyak seni absolut. Selama 10 juta tahun yang dihabiskannya di kosmos aslinya, ia telah membuka Dao Mirage dan Dao of Slugter. Dan dalam 30 juta tahun yang dihabiskan di kosmos ini, Sui Ying telah membuka Dao ketiganya, Dao dari riak. Selain itu, ia telah meningkatkan cengkeramannya pada Dao dari Ripple ke puncak dan hampir mencapai kemacetan yang membatasi. Dao of Slugter menyatu dengan Dao of Ripple. Menggunakan perspektif dari sistem hukum dan misteri mendalam untuk membedah dan menganalisis teknik pembantaian domain ini, ia kemudian sepenuhnya merekonstruksi dan menyempurnakannya. Selama bertahun-tahun, Sui Ying akhirnya bisa menciptakan teknik rahasianya yang terkuat dalam 30 juta tahun terakhir, Slugter Domain. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan versi yang sebenarnya, Sui Ying percaya bahwa itu hanya karena Daosnya belum mencapai keabadian. Saat ia mencapai keabadian di Daos, Slugter domainnya akan mengalami perubahan kualitatif. Slugter domain sistem utusan kosmos luar biasa karena pengguna membentuknya menggunakan energi asal kosmos. Namun, domain pembantaian Sui Ying bergantung terutama pada hukum. Semakin kuat hukum, semakin kuat tekniknya. Di dalam Slugter domain, kekuatanku jauh lebih tinggi, Sui Ying terkekeh. Dia membawa tombak dengan satu tangan dan dengan santai melambaikannya. Memotong, tusukan, menyapu, menyodok, seri, gulungan. Dia kemudian menampilkan tekniknya sesuai keinginannya, beresonansi dengan riak-riak di dalam Slugter domain untuk menyerang Kaisar Iblis Merah dari segala arah. Serangannya terasa seolah-olah mereka telah dilepaskan dalam jarak dekat. Itu benar-benar tidak dapat diprediksi dan mistis. Aku tidak percaya bahwa sebagai penguasa, kekuatanmu hanya seperti itu. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, Sui Ying dengan dingin menyatakan. Dalam pertarungan ini, kemenangan atau kekalahannya di urutan kedua, tujuan paling penting adalah menggunakan pertandingan ini untuk menguji kemampuannya saat ini.
Jika kamu tidak mengeluarkan sesuatu yang lebih kuat, kamu akan kalah. Suara Sui Ying bergema. Di kejauhan, kedua pangeran dan pelindung mereka semua menatap linglung. Apa Ragon berani bertindak begitu merajalela? Sui Ying berada di atas angin, namun dia masih berharap agar pihak lain mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Bukankah itu terlalu sombong padanya? Sangat bagus, sangat bagus. Kaisar Iblis Merah juga sangat marah. Dia meraung, aku datang ke Devil Mountain Cosmos demi memanaskan diriku. Siapa yang akan berpikir bahwa kamu bisa memaksa aku untuk mengungkapkan kekuatan terkuat aku? Sangat bagus, sangat bagus. Petik 2. Mata tunggalnya tiba-tiba berubah putih salju. Hong, itu adalah hamparan putih yang luas. Dingin yang parah dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh tempat. Beberapa arai bahkan sudah mulai rusak setelah dibekukan oleh hawa dingin ini. Yang Mulia Jiao Yun Liu dan pelindung lainnya bersembunyi di istananya, mengintip pemandangan ini. Domain pembantaian berdarah masih bergulir dan berfluktuasi, meskipun pada kecepatan yang jauh lebih lambat. Itu telah ditekan. Tubuh Sui Ying tampaknya jasmani, namun juga tampak halus. Meskipun begitu, dia bisa merasakan dingin yang mengerikan itu merembes ke dunia meraj dan ke dalam tubuhnya. Tampaknya tidak mudah untuk mengalahkan penguasa. Sui Ying menatap Kaisar Iblis Merah yang jauh. Lapisan baju besi putih telah terbentuk di sekitar tubuh Kaisar Iblis-Iblis Merah, dan auranya telah menjadi lebih kuat. Terakhir kali aku melepaskan kekuatan terkuatku ini adalah ketika Iblis Mountain Cosmos menaklukkan kota asalku. Teriak Kaisar Iblis Merah dengan marah. Karena paragon sepertimu ingin mati, maka dengan senang hati aku akan mengirimmu untuk bertemu pembuatmu. Iblis Merah Dewa Kaisar benar-benar mengamuk. Menyaksikan pemandangan ini, seringai terbentuk di bibir Sui Ying. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan es yang membekukan tulang. Beberapa arai telah membeku dan hancur, dan banyak lokasi di planet ini bahkan mulai mengalami hujan salju. Sebagai pangeran tertua, Jiao Yun Teng, Cha Yun Nong, dan pelindung lainnya menyaksikan dari kejauhan, mereka beruntung bahwa Kaisar Iblis Merah mengendalikan es untuk menghindari mereka. Mereka hanya sedikit terpengaruh tetapi tetap menggigil kedinginan. Target utama, Sui Ying, malah mengungkapkan seringai. Melihat Kaisar Iblis Merah mengamuk dengan marah, mungkin, aku yang akan mengirimmu ke kematian. Hahaha. Hong. Tertawa dengan amarah, Kaisar Iblis Merah-Merah mengenakan baju besi putih dan menggunakan pedang besar saat dia melompat ke arah Sui Ying. Sui Ying hanya berdiri di sana, gelombang darah bergulir di sekelilingnya. Pada akhirnya, ini hanya tiruan dan bukan domain pembantaian yang otentik, dan dibentuk dengan menggabungkan Dao of Slugter dan Dao of Ripple. Lebih lanjut, Sui Ying belum mencapai keabadian di salah satu Dao. Slugter domain ditekan oleh embun beku yang tak ada habisnya. Tapi, Sui Ying tetap berdiri di sana dengan tombak peraknya. Dia terkekeh saat Kaisar Iblis Merah memerintah. Pedang besar menebas seperti sambaran petir, dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Hua! Sui Ying memutar tombak di tangannya. Dia menangkis pedang itu dengan gerakan yang dalam. Dengan seberapa kuat fisiknya, dia bahkan tidak mengambil langkah mundur dari serangan itu. Sebaliknya, itu adalah Kaisar Iblis Merah yang dipaksa mundur beberapa langkah. Kecepatan aku telah menurun, Sui Ying mengerutkan kening. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan embun beku tak berujung yang dapat menekan Slugter Domain, dan juga dapat menghalangi setiap tindakan Sui Ying. Aku mengakui bahwa kamu sangat kuat, tapi kamu masih belum cukup untuk menantang penguasa. Suara Iblis Merah Kaisar-Kaisar menggelegar dan bergema. Pada saat yang sama, sosoknya menjadi tidak dapat diprediksi saat ia meluncurkan serangan terhadap Sui Ying dari segala arah. Dengan Kaisar Dewa melepaskan gerakan absolutnya, kekuatan dan kecepatannya keduanya meningkat secara signifikan. Sui Ying tetap terpengaruh oleh langkah Dewa Kaisar, dan pada saat ini, dirugikan dalam hal kecepatan. Tetapi dengan mengandalkan tombaknya, pertahanannya tetap kedap udara. Tubuhnya sama sekali tidak terpengaruh oleh langkahku. Kaisar Iblis Merah mungkin menyerang Sui Ying dengan hiruk-pikuk, tetapi ia merasakan kecemasan di dalam hatinya. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, penguasa biasa biasanya akan sangat terluka saat bersentuhan dengan es ini.
Selain itu, tingkat pemulihan mereka akan berkurang secara signifikan di bawah energi beku. Jika mereka terpapar dalam waktu yang lama, itu mungkin bagi mereka untuk mati setelah menghabiskan tenaga hidup mereka. Tapi Sui Ying berdiri di sana, tidak bergerak. Meskipun kecepatannya menurun, tubuhnya sepertinya tidak memiliki luka sama sekali. Kaisar Iblis Merah tidak menyadari bahwa memiliki Dao of Mirage, bersama dengan garis keturunan Voidwalker, kemampuan bertahan hidup Sui Ying tidak kalah dengan Cricket Hex Raja. Meskipun dia adalah paragon, kemampuan bertahannya bisa membuat penguasa yang tidak pandai bertahan menjadi sangat iri. Ketika Kaisar Iblis Merah terus mengirim serangan padanya, Sui Ying tiba-tiba menghilang. Dia menghilang, ekspresi Dewa Iblis Merah Kaisar berubah. Dia melihat sekelilingnya saat matanya terus melepaskan embun beku tanpa akhir ke sekelilingnya. Namun tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa merasakan Sui Ying sama sekali. Aku bahkan tidak bisa menentukan lokasinya. Cahaya redup dilepaskan di sekitar sosok Kaisar Iblis Merah. Itu domain hukumnya. Wilayah hukum hanya mencakup wilayah kecil, namun kemampuan inderanya di wilayah ini sangat kuat. Itu dia. Ekspresi Dewa Iblis Merah Kaisar berubah secara spontan. Dia telah menemukan Sui Ying, tetapi pada saat itu juga, dengan kecepatan di mana Sui Ying menyerang dengan tombaknya, tombak sudah mencapai dia. Ujung tombak berisi banyak riak melingkar. Riak-riak itu seperti kekuatan destruktif yang ingin menghancurkan segalanya. Kaisar Iblis Merah tidak punya waktu untuk menangkisnya sebelum ujung tombak sampai di dadanya. Armor putihnya sedikit rusak, tetapi ujung tombak tidak bisa menembusnya. Sui Ying segera menarik kembali tombaknya sebelum menghilang sekali lagi. Kemana dia pergi sekarang? Red Devil God Emperor mencari ke segala arah. Dia cemas dan kaget, paragon ini terlalu luar biasa untuk bersembunyi. Selain menggunakan domain hukumnya untuk menemukan musuh, dia tidak punya metode lain yang bisa mendeteksi Sui Ying. Meskipun demikian, wilayah dari wilayah hukumnya yang dicakup terlalu kecil, itu terbatas pada area 1000 meter di sekitarnya. Jarak ini terlalu pendek untuk para ahli di tingkat mereka. Yang Mulia Jiao Yun Liu, Pangeran Sulung Jiao Yun Teng, dan bawahan mereka menonton dengan gugup. Mereka tidak akan pernah mengira pertempuran akan berlangsung seperti ini. Kaisar Iblis Merah telah melepaskan langkah rahasianya, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Es yang mengerikan telah menyelimuti semua arah. Itu bisa menyerang musuh dan menekan musuh. Selanjutnya, kekuatan pribadi Kaisar Iblis Merah Kaisar melonjak dengan cepat, dan pembelaannya menjadi sangat luar biasa, berkat baju besi putih yang dipakainya. Tapi pelindung Dongbo yang misterius itu benar-benar bisa benar-benar menghilang, mengirimkan serangan menyelinap dari waktu ke waktu. Bahkan penguasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Jika dia ingin menyelinap ke arah kita, apakah kita masih bisa selamat? Para pelindung yang menyaksikan itu bergumam pada diri mereka sendiri. Menyelinap serangan, kami jauh lebih lemah dari dia, apakah kamu pikir perlu menyelinap serangan untuk memusnahkan kami? Petik 2. Pelindung ini benar-benar terpana, mereka bahkan mengagumi dan menyembah Sui Ying. Di dunia Mirage, Sui Ying sedikit mengernyit. Dia telah memanfaatkan dua manuver pengelakan pada saat yang sama, satu adalah Mirage World, dan yang lainnya adalah manuver penghindar Void. Kecepatannya bepergian di dalam Mirage World jauh lebih tinggi, karena itu adalah dunia yang telah ia ciptakan secara pribadi. Menggunakan Void Concealment di dalam Mirage World, secara signifikan meningkatkan penyembunyiannya. Salah satunya adalah teknik penyembunyian yang berhubungan dengan hukum, dan yang lainnya adalah teknik penyembunyian yang menjadi spesialisasi sistem Voidwalker. Kedua teknik ini bekerja sama dengan sempurna. Itu menyebabkan seorang penguasa, Kaisar Iblis Merah, harus bergantung pada wilayah hukumnya hanya untuk mendeteksi Sui Ying. Hanya penguasa rata-rata, dia bahkan seorang penguasa yang telah menjadi pelindung di bawah pangeran tertua. Penguasa ini, sebenarnya sangat sulit untuk dikalahkan. Sui Ying dalam hati tidak setuju. Aku akan mencoba memanfaatkan energi pengakhiran. Jika itu tidak dapat menghancurkan pertahanannya, maka tidak mungkin bagi aku untuk menang. Petik 2. Energi pengakhiran. Itu adalah salah satu dari 3 teknik Voidwalker yang hebat. 3 teknik itu tidak lain adalah tubuh Voidwalker,
Void Evasive Maneuver, dan Termination Energy. Termination Energy diperoleh dari pemurnian energi sisa yang sangat merusak yang tidak bisa diproses oleh tubuh ketika menyerap Primal Chaos Void Energy. Energi murni ini pada akhirnya akan mengembun menjadi energi unik yang memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Dengan demikian disebut energi pemutusan. Energi pengakhiran. Sui Ying meraih tombak peraknya. Dari telapak tangannya, sebuah film cahaya hitam terbentuk, menyebar ke poros tombak. Segera setelah itu, tombak itu seluruhnya ditutupi oleh cahaya hitam, dan bahkan ujung tombak itu tertutupi. Film cahaya hitam terus bergelombang, dan sepertinya terus memotong segala sesuatu di sekitarnya. Membunuh. Memutar tombak, itu seperti naga banjir yang melompat keluar dari laut. Membawa aura mengerikan yang membunuh langsung dari Mirage World ke dunia biasa, menembus domain hukum dan menembus tepat ke arah Kaisar Iblis Merah. Tombak bergerak terlalu cepat. Sui Ying, yang bersembunyi di dunia Mirage, tidak banyak dipengaruhi oleh energi beku. Dengan demikian, pengaruh pada kecepatannya dapat diabaikan. Kaisar Iblis Merah Dewa berbalik, hanya untuk melihat tombak dan bayangannya tiba di depannya, hanya saja kali ini, itu sedikit aneh. Selain banyak Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.